minggu keempat maksud gue, hari pertama. Kita udah excited banget untuk melihat teman-teman dari Indostars, RRQ Kazu, EVOS Divine yang secara perform lagi lumayan banget grafik peningkatan permainan mereka ketimbang minggu-minggu sebelumnya. So, without further ado, ini dia map Alpine pesawat mengudara dari Garrison Railroad menuju ke arah Bluefield dan juga Stadium nih Bung Skyla. Wow, satu pergerakan pesawat yang cukup adil untuk beberapa tim, tapi yang bakal sangat diuntungkan sebenarnya beberapa tim ada yang diuntungkan khususnya yang bermain di sebelah kiri nih, bagian Ocean View, Fusion dan juga Blue Veil. Benar, agak sepi, tempo udah pasti agak lambat. Ya. Ditambah gue belum lihat kayak Falcon ini mau geraknya kayak gimana. Oke, dia Langsung ambil Fusion. agak buntut pesawat berarti ya. 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 Ini bisa jadi satu info yang bermanfaat banget. Tapi mereka bakal jumpa lagi Vietnam yang lain Bung Skyla. Jadi nggak bisa tenang-tenang dulu. Dan X1 juga bakal megangin satu Vietnam lain ya. Sepertinya ada tim Flash. Yanbin sudah terpantau harusnya menjadi sebuah informasi dari mata seorang Rais UKS. Di tangan seorang Crime juga ada sebuah informasi. Adanya satu player lain yaitu Homeboys. Sementara Indostars di arah stadium. Saat lagi harusnya bakal menyadari kalau ada tim lain yang lagi berdekatan sama mereka yaitu Stalwart Esports. Dan mereka harusnya udah notice betul kalau ini adalah Stalwart. Tapi kita bisa lihat semua pick off pertama terjadi, pick off kedua dari One More. Sesuai dengan namanya Kogar menjadi pick off 3 dari arah tim Falcon menuju ke arah Hivi. Sisa satu aja berarti Hivi dan Hivi. Wah, 1 menit 30 detik saja bermain di game ke-6 kita. Dan langsung dikembalikan ke arah lobby Bung Skyla. Wah, kita bahkan nggak ngelihat gimana caranya mereka terkena down satu persatu ya. Iya. Ketika dipindahin udah langsung roto semuanya dan kali ini kita tahan sejenak dan Mantep banget awareness dari Kapten Lim. Gak bisa diremehkan, apalagi ini info udah langsung dapet dari seorang Lim. Tapi memang ini masih harus dianulir dulu, dihindari dulu. Itu Baros posisinya lagi enak banget untuk counter attack. Dan Dir selalu di posisi yang bisa diandalkan untuk memberikan backupnya. Walaupun kita harus lihat angle yang lain perangnya Vietnam. Karena memang lebih penting biasanya perang Vietnam. Dan sekarang kita bisa lihat juga gimana Stalwart Esports dihabisi Indostars dengan cukup mudah menumbangkan Stalwart Esports di 2 menit pertama game yang baru berjalan, menunjukkan kualitas mereka yang sedang bermain dengan cukup konsisten, memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan welcome back. Wow. Legelot Welcome back. Yang kembali bermain menggantikan seorang Abai. Ya, karena memang ada momen yang menurutku juga cukup krusial sih Bung Skyla. Oke. Tadi di kala hari ketika dia mental dari Refinery kan agak turun ke bawah tuh tadi. Ke dekat-dekat perbatasannya The Maze gitu ya kan. Pas dia perang di sana, ada momen mikromekanik yang menurutku lumayan fatal yang akhirnya dia kalah kontak gitu kan. Dan kita lihat gimana Vice ternyata sama dengan kawan-kawan Expand berhasil dapetin satu, tapi kita lihat Homeboys juga. Memang gak banyak momentum yang bisa diciptakan Homeboys, tapi Homeboys udah kehilangan 2 player ya. Dan tim Falcon belum berhenti sampai situ, dan begitu juga dengan EVOS Divine. Yang sebenarnya udah ke-notice ada sebuah dinokular Arfon yang sudah digunakan. Bisa menjadi alarm tersendiri untuk tim Falcon untuk repositioning lagi, reset up lagi. Oh, agak berani pergerakannya, makanya beresiko banget. Lu lihat gimana tim Falcon sudah menerima damage kritikal dari teman-teman EVOS Divine. Jangan macem-macem, jangan main-main. Oh, critical shot lagi-lagi datang menuju ke arah tim Falcon. Sama-sama knockdown. Ray berhasil dapetin Cosq, tapi ditukar begitu saja satu sama lain. Pelurunya sama-sama masuk. Jadi upaya backup dari satu sama lain ini bisa dikatakan cukup maksimal juga. Nice, bisa diandalkan sekali Abang tentunya menjadi wingman seorang Ray. Walaupun MK di sana harus knockdown di tangan One More. Ada tambahan follow up dari seorang kedai pakai Kokunda. This is EVOS Divine. EVOS Divine khususnya seorang Abax menjadi penyelamat yang sangat luar biasa setelah mendapatkan satu pick off-nya di cover oleh seorang Ray. Jadi suatu momentum yang sangat-sangat membuat pergerakan dari lawannya tidak bisa berkutik lagi. Dan barusan kita melihat juga contoh yang sangat jelas di mana Gedai melakukan backup dengan sangat cepat, dan hal tersebut semata-mata karena mereka udah yakin bahwa kemenangan udah bakal berada di tangan mereka juga. Yap, itu udah pembacaan
map mereka, pembacaan situasinya Bagus bikin mereka mempunyai tingkat mentalitas yang lebih oke dari game-game sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya ya. By the way, jadi Yes. itu bikin mereka terlihat bermain lebih lepas, terlihat mereka bermain lebih pede dan lebih konsis. Bahkan hari ini gue sih jujur happy banget. Kayak tren yang terjadi dini hari tadi Indonesia atas Korea Selatan tuh masih ke bawah sampai sekarang Itu kayaknya. dia, Mantap itu banget, dia. mantap banget. Dan kalau kita ngomongin bagian dari apa yang terjadi dengan tim Thailand, Ya. sebenarnya biasanya mereka merupakan tim yang cukup kuat di bagian Alpine loh. Benar. Apalagi sebenarnya STE. Ya. Tapi STE sendiri memang kalau kita ngomongin baru turun awal tentunya nggak bisa dong Deonya dapetin senjata double AWM gitu misalkan. Dan keputusan Indonesia untuk nge-punish mereka di early fight juga ternyata berbuah cukup manis. Dan seperti yang kita bilang berulang kali, Indostars itu memiliki atribut untuk bermain early fight dengan sangat agresif. Ya. Tapi mereka telat menyadari, sebenarnya nggak telat sih. Mereka pengen berevolusi secara perlahan sebenarnya. Betul, betul. Dan itu nggak salah juga. Gak salah juga karena Benar. semua ada prosesnya. Nikmati prosesnya kalau kata Bang Fayat kan. Yoi, percaya proses. Percaya prokes. Iya, betul juga. Itu penting teman-teman. Dan kayak nggak kerasa tiba-tiba main tanpa tim Thailand tuh udah langsung kayak ada yang hilang gitu. Ada yang aneh ya? Ada yang hilang, yaitu 2 tim Thailand hilang. Sisa River Threat aja yang masih stay dan wow, kita harus lihat RRQ sekarang sudah dihadapi situasi yang sebenarnya agak gampang-gampang susah karena RRQ gue nggak pernah ngeliat ada di posisi mereka yang ngejegat orang. Kalau kita ngomongin map Alpine, mereka yang selalu ditungguin orang. Ya, Ya kan? Jadi Ya. ini bukan satu hal yang umum untuk gua dan kali ini udah ada serangan yang cukup serius dari RRQ menuju PaySports walaupun PaySports kali ini sudah lebih milih untuk masuk ke dalam compound cari aman, tapi ada sebuah UIB yang menjadi informasi penting di mana EVOS Divine ternyata di angle yang berbeda berhasil mendapatkan kill. Selanjutnya nice one EVOS Divine. Nice one EVOS Divine, 5 poin eliminasi sudah berhasil untuk mereka koleksi dan Prime MKS. Hampir aja barusan tapi bakal dijemput kali ini sama Emgat Itu dia. yang udah mulai bergerak. Nah, Langsung coba untuk memberikan firing ke arah seorang Crime di sana. weh. Mahal banget. Mahal banget. Ini udah lepas banget anak-anak dari EVOS Divine bermain udah happy banget, apalagi kayak kalau mereka sampai tahu dan mereka pasti tahu yang tadi mereka barusan lawan tuh adalah salah satu dari tim Thailand. Betul. Ya kan? Jadi kayak favor mereka untuk main di map sekitaran kiri bawah itu udah asik banget. Ditambah kayak kita tahu Indostars kan baru aja berubah drop zone. Tapi lo lihat barusan apaan tuh? Apaan tuh bro? Shift. Kadas begitu saja di tangan Diamond. Benar bengis. Aimnya pak. Apaan tuh? Asli. Asli itu titiknya bener-bener di kepala tuh. Iya. Dan 2 kali connect, sangat luar biasa. Saya walaupun kadang titiknya udah di pala masih ke badan nih Bang. Iya. Emang umur gak bisa bohong kalau di situ Div ya, emang div ya. Dan div. Tapi kita lihat apakah secara positioning lagi kayak gini masih bisa bikin teman-teman dari Indostar kecolongan, karena ini adalah ruang improvement untuk Indostar juga. Kalau Indostar sampai kecolongan di situasi kayak gini pak. Ini kalau sampai Indostars yang kecolongan dan Indostars yang jadi kalah, Ya. gue malah bingung. Kenapa? Iya, gue malah bingung kenapa harus mereka yang kalah. Karena dari segi Oh, iya, zona benar. aja udah 3 di luar, setupnya udah bagus banget dan segala angle harusnya udah ke cover. Tapi Ajisman ada yang lagi berantem nih. Ini dia, Mal masih bisa diandelin. Sepertinya berhasil dapetin LPT, Nero ternyata berhasil dapetin Razor. Dan itu lumayan penting, walaupun sebenarnya Nero meledakan dirinya sendiri. Tapi tetap, sekarang sisa Mal aja, the last man standing, and that's it for today. RRQ Kazu, thank you so much. Harus kandas, lawan PaySports. Lu dateng, lu ajar, dan lu kalah. Dan kita lihat gimana Indostar lama-lama gatal dan gemes juga untuk menghabisi orang-orang selanjutnya di sekitaran stadium. Nah kita lihat, ternyata Luffy langsung di-handle. Double pick, tak terhindarkan. Langsung kandas di tangan seorang Kocel. Langsung terus lagi mencari orang sisanya dari Homeboys. Terlihat seperti yang gua sampaikan masih sama persis kayak di ronde pertama. Homeboys hindari sekali yang namanya perang, tapi mereka udah gak punya pilihan lagi selain lawan. Dan lu lihat mekanik dari Kocel lagi dan lagi selalu memberikan pick-up yang sangat menguntungkan, memuatkan untuk tim Indostar semakin besar dan semakin besar. Dan itu luar biasa sekali tentunya Kocel dan kawan-kawan Indostars. Sangat luar biasa Indostars menjadi elims leader sementara dengan 8 poin eliminasi yang sudah mereka dapatkan dan mereka benar-benar clean tanpa kehilangan satu orang pun. Komitnya bagus banget, follow up-nya juga sangat amat nice. Membuat mereka menjadi satu tim yang cukup komplit bermain di Nextera kali ini menurut gua. Alpine. Ya, ini emang Alpha sama Nextera sering kita ya ke Mirip tukar-tukar. soalnya warna-warna.
Udah warnanya mirip, komponnya juga mirip gitu ya kan. Iya. Dan di lain sisi positioningnya juga sama tuh. Kayak main di map kirinya ada RRQ gitu Iya. ya kan. Terus oh wow, ternyata masih ada God of Wolf. Yang mana mereka menjaga base campnya. Ini malah menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk God of Wolf ketika RRQ memilih jalur rotasi untuk handle satu Vietnam yang ada di atas, yaitu memang PI Sports yang selalu merepotkan mereka ketika Ya. mereka keluar dari dock ya. Ya, itu juga menjadi pertanyaan yang cukup besar ketika mereka udah lumayan sukses bermain di bagian dari base camp, kenapa mereka coba menggunakan satu metode yang cukup baru gitu. Padahal mereka sangat diuntungkan tuh dari segi resources, dari segi rotasi di game sebelumnya, tapi nggak masalah. Ini juga dengan datangnya player baru menurut gua semua formula memang harus dicobain. Benar. Dan coba cari di mana titik klopnya. Kalau kita ngomongin Vice yang baru masuk bisa langsung klop ya, kalian juga nggak pernah tahu kalau misalkan ngomongin kesuksesan orang itu ada di umur berapa gitu. Oh, iya, Sama iya, aja iya, mirip-mirip kayak gitu ya. Benar, sepakat. Karena timeline hidup orang beda-beda. Dan kita lihat saat lagi Reverse Red akan menjadi kontender selanjutnya dari PI Sports yang baru aja menghabisi RRQ Kazu. Dan kondisinya sebenarnya Diamond udah dapat angle dan juga info penting bersama dengan Nameless. Tapi LBT punya nyali yang tinggi banget. Lu lihat gimana Diamond langsung dibikin sekarat maju lagi dengan Tatsuya yang dapat satu orang Diamond. Langsung dihabisin, digocek sama LBT. Ada follow up yang bagus dari Nero. Membuat dua player dari Reverse Red ke zoning habis. Dan lu lihat Doncry gak diem aja. Doncry bikin satu player yang bisa ke backup Reverse Red itu makin jauh. Macro play dari PI Sports is to the next level, man. Wah. PI Sports nice banget dari segi setupnya seperti di-mention sama Bung Aji. Gimana cara mereka memanfaatkan tumpukan global yang terjadi juga menunjukkan kalau mereka siap banget untuk melakukan fight. Tapi Tatsuya yang dibuka dari sebelah kiri itu yang mengubah segalanya karena pada akhirnya membuat lawannya formasinya terpecah belah aja. Iya. Ketika satu knockdown terjadi, coba untuk mengurung diri, dan ketika lo udah memutuskan untuk mengurung diri, artinya lo udah membiarkan temen lo 2 lawan 4. Iya, itu poin penting. Dan wah, mereka udah ngeliat banget apa yang terjadi selama 2 minggu belakang dan mereka terapin itu dan somehow it hits anyway. Dan di lain sisi, luar zona tetap masih ada tim-tim Indonesia yang masih ada. The Stars 12 poin eliminasi udah dikantongi dan masih besar banget potensi mereka untuk masuk ke top 5 lagi. Dan mungkin kita interview lagi main The Stars, kita nggak tahu juga tuh mungkin sama EVOS ya. Dan kita lihat gimana Impress bakal menghadapi Vietnam yang lain, yaitu PI Sports. Kali ini PI Sports sudah memiliki favor, walaupun ada Ray mendapatkan pick off yang juga lumayan mantap. Lumayan mendelay pergerakan dari PI Sports, tapi Impress juga agak keteteran, agak kelimpungan. Gak banyak angle yang bisa dia dapatkan untuk informasi. Wow! Nero! Ini dia kualitas King of Solo. Luar biasa sekali, what a shot. Itu membuat serentak langsung teman-teman dari Dostar balik back off, lari terbirit-birit. Dan ini dia Indonesia yang lain, EVOS Divine. 11 poin eliminasi udah dikantongi. Masih ada 2 tim Indonesia, ada 1 tim Malaysia dan ada 1 tim Vietnam. PI Sports masih lengkap 4 orang. Expand juga demikian. Expand tapi udah lihat angle-nya dari Indostar. Oh wow, diportalin. X-Roy, ini dia bakal jadi momen turun 1 lawan 2 X-Roy terlalu beresiko. Tarik lagi ke belakang. Mengadar tapi dia hilang. Bakal coba di flank dari belakang. Kecolongan yang active dirnya. Sayang sekali tapi masih ada rasa dana bisa diandalkan mendapatkan crime MKS. Jadi momentum penting menjadi pick up emas dan bakal dimanfaatin celah di arah bawahnya oleh X-Roy. IQ yang cukup berada di atas rata-rata tapi di Excel lagi di cover sebisa mungkin sama Vice MKS dimana Kocel juga udah jatuh. Odds dari teman-teman Indostars sudah lumayan rendah karena ini udah terpojok banget, udah di luar zona juga membuat Indostars akhirnya gak banyak yang bisa dia lakukan. Kehilangan 2 player bukanlah hal mudah, ditambah 2 player sisanya harus mendelay pergerakan dan Aimgat dapatkan kesempatan dalam kesempitan. Saat ini juga mereka bakal bisa menjadi tertatih. Dan Kocel sudah tervonis. Tidak bisa bicara banyak lagi. Ray tentu saja Ray di sini. Sisa set Lim dan juga Ras tadi sayangnya udah nggak bisa survive lagi dan harus kandas di peringkat keempat. Nice try Indostar. Masih ada EVOS Divine by the way dan Expand udah sisa 2 orang aja. Ini bakal jadi momentum penting. Awas jangan sampai kecolongan Aimgat. Karena biasanya ketika Aimgat kecolongan, tempo mereka langsung hilang begitu saja sejenak. Dan Exal masih cukup fokus tentunya untuk menjaga posisi mereka agar tidak kecolongan. Tapi
sudah ada yang dimainkan tentunya. Let him cook. Dan MGUT, seperti yang gue bilang, di momen penting seperti ini, tentunya bakal menjadi delay time untuk teman-teman dari EVOS Divine. Oh wow, Wanga juga cukup respect harusnya. Sama tembakan yang agak berbahaya tadi dari arah Expand dan juga EVOS Divine. Sementara EVOS Divine sudah dalam posisi yang sebenarnya oke, tapi secara vision ini PaySports lebih oke. Dan kalau PaySports kecolongan dari Expand maupun dari EVOS Divine ini bakal jadi momen emas untuk kedua tim yang tersisa. MGUT lagi-lagi itu udah tembakan peringatan kesekian kalinya di hari ini MGUT. Dan dia harus lebih hati-hati menjaga badannya lagi. Karena kalau kita perhatikan, posisi yang lain bakal cenderung lebih diuntungkan. Apalagi Expand yang lagi kalah jumlah. Jangan sampai mereka diuntungkan secara positioning. Dan ini dia, posisi udah mulai tidak menguntungkan untuk EVOS Divine. Dengan zona yang seraya mulai berjalan sekitar 20 detik lagi dari sekarang sepertinya. Tapi masih ada fokus yang bagus, langsung di repositioning. MGUT diganti ke arah angle kanan. Dan ini cenderung lebih menjanjikan. Pick up memang harus dari kanan, kalau dari kiri terlalu beresiko. Ray dapat satu dari arah di Excel sana, harus dikandati begitu ya walaupun disampat. Tapi dari Ray berhasil dapetin by SMKS. Nero di sana, kocok tembak, tapping terus Ray. Coba terus, try terus, dan Abax mungkin bakal jadi decoy. MGUT masih ada di sana. Portalin Abax langsung maju ke arah belakang jantung pertahanan dari PaySports. Masih ada satu portal dari Wanga juga ke arah genteng. Cari angle bagus tapi Nero aja kandas dan begitu saja di tangan Ray dan juga Abax. Masih ada satu lagi. Don't Cry udah ngurung diri. MGUT di belakang. Ada Wanga bakal langsung diajar. LPG satu lagi jatuh. Dan ini bakal menjadi Buya. Harusnya untuk EVOS Divine. 1, 2, 3. Hasta la vista. PaySports EVOS Divine. Let's go! Buya for EVOS Divine di game penutup hari ini.